Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait telah kurikulum PAI di sekolah umum. Langsung saja, kurikulum merupakan landasan utama dalam proses pendidikan yang mencakup seluruh komponen perencanaan serta program pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pendidikan agama Islam, kurikulum tidak hanya berisi materi ajar, tetapi juga meliputi metode pembelajaran dan sistem penilaian yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Menurut Asep Saifuddin, dia berpendapat bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan atau pembelajaran dan hasil pendidikan yang harus dicapai oleh siswa, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Selain itu, Mulyasa mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara digunakan sebagai pedoman menyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Kurikulum PAI bertujuan membantu peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurikulum ini berperan dalam membentuk karakter dan moral peserta didik sesuai nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, cakupan kurikulum PAI tidak hanya terbatas pada pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah, tetapi juga mencakup pembinaan sikap, etika, dan nilai moral yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian, prinsip-prinsip kurikulum PAI. Ada prinsip relevansi. Kurikulum pendidikan agama Islam harus disusun sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga materi yang diajarkan tetap kontekstual dan bermakna. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Materi PAI perlu dirancang secara berjenjang dan sistematis, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, sehingga terjadi kesinambungan antara materi tanpa adanya pengulangan yang tidak perlu maupun kesenjangan pembelajaran. Kemudian ada prinsip efektivitas. Kurikulum harus mampu dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tercermin dalam perubahan sikap, perilaku, serta pemahaman keagamaan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada prinsip efisiensi. Pelaksanaan kurikulum hendaknya memanfaatkan waktu, sarana, media, dan metode pembelajaran secara tepat guna dan tidak berlebihan sehingga proses pembelajaran berlangsung secara optimal. Kemudian ada prinsip integrasi atau keterpaduan. Kurikulum PAI perlu memadukan nilai-nilai keislaman dengan pembentukan karakter, kehidupan sosial, serta mata pelajaran lain, sehingga tercipta kesatuan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Kemudian fungsi kurikulum PAI. Kurikulum pendidikan agama Islam memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah umum. Kurikulum PAI menjadi tanggung jawab guru dalam pendidikan agama Islam untuk membimbing peserta didik agar memiliki keyakinan, pemahaman, penghayatan, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyangkut fungsi bagi sekolah atau madrasah, fungsi bagi sekolah pada jenjang di atasnya, dan fungsi bagi masyarakat. Standar kurikulum PAI. Menurut Pusat Kurikulum dan Pembukuan, kurikulum pendidikan agama Islam memiliki 3 standar utama, yaitu kurikulum pendidikan agama yang mencakup seluruh aspek ajaran Islam yang perlu diajarkan oleh guru PAI. Setiap aspek pembelajaran tersebut berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga materi yang disampaikan tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar agama. Yang kedua, kurikulum pendidikan agama yang mengintegrasikan berbagai aspek ajaran Islam sebagai satu kesatuan yang utuh. Setiap aspek tidak dipisahkan atau dipertentangkan, melainkan saling melengkapi dan membentuk pemahaman keagamaan yang menyeluruh pada peserta diseper. Yang ketiga, kurikulum pendidikan agama Islam yang mampu menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan ilmu pengetahuan lain, seperti sains, bahasa, dan ilmu sosial. Integrasi tersebut bertujuan agar pendidikan agama Islam memiliki relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan kehidupan manusia secara luas. Silabus dan komponen-komponennya. Silabus merupakan perangkat perencanaan pembelajaran yang memuat rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
beserta sistem penilaiannya. Oleh karena itu, silabus harus disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan guna mencapai target kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian, silabus juga dapat diartikan sebagai rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian alokasi waktu, serta sumber belajar. Kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan pembelajaran agama di sekolah yang mencakup tujuan, materi, metode, serta penilaian pembelajaran. Kurikulum PAI disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Selain itu, melalui standar kurikulum dan penyusunan silabus yang sistematis, pembelajaran PAI diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.